Shalom dan selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan juga pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada pada hari Sabat ini. Suatu berkat yang luar biasa serta sukacita yang begitu besar yang kita rasakan karena berkat Tuhan kita dapat menikmati lagi satu hari yang begitu luar biasa yaitu hari Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama memulai diskusi sekolah Sabat kita. Dan pada saat ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh hamba Tuhan Pendeta Jeremy Hutajulu. Pendeta Jeremy Hutajulu saat ini melayani di Jemaat Philadelphia yang ada di Balikpapan. Selamat Sabat Pak Pendeta. Selamat Sabat Pak Pendeta. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya. Jadi Pendeta, kita akan sama-sama memulai diskusi kita pada hari Sabat ini. Jadi pemirsa di rumah, ketika kita punya pelajaran sekolah Sabat dan bahkan Alkitab, mari kita pegang bersama-sama untuk kita bisa belajar bersama-sama firman Tuhan pada hari Sabat yang kudus dan diberkati ini. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di sorga, pada kesempatan ini kami umat-umat Tuhan siap untuk mempelajari sekolah Sabat. Kami juga memohon biarlah Tuhan akan mengaruniakan kami hikmat, akal budi, sehingga ketika kami mempelajarinya maka akan ada kuasa Tuhan di dalam diri kami yang menolong kami untuk mengerti pelajaran ini. Bersama-samalah dengan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada hari Sabat ini kita masuk di dalam pelajaran yang ke-10 dengan judul Yakub dan di garis terusnya Israel ya. Jadi Yakub, Israel ya. Jadi kita kembali lagi mempelajari kisah mengenai hamba Tuhan yaitu Yakub. Dan pada saat ini terlebih khusus kita akan melihat ya bagaimana kisah dari keluarga Yakub. Keluarga Yakub itu sendiri kita akan melihat bagaimanapun kehidupan mereka baik-baik ataupun kehidupan mereka ketika dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang buruk ataupun dalam keadaan-keadaan yang lain, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di dalam keluarga mereka. Dan bahkan bagaimana ketika pemenuhan janji Tuhan itu juga berlaku di dalam kehidupan mereka ketika mereka menerima akan penyertaan Tuhan. Untuk itu kita akan sama-sama mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita, di mana ayat tema kita di dalam Kejadian 32 ayatnya yang ke-28 berbunyi, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang ya. Dan di dalam pelajaran kita yang pertama dengan judul bergumul dengan Allah. Nah, Pak Pendeta, untuk membuka diskusi kita saya ingin bertanya, kira-kira apa pergumulan yang dihadapi oleh Yakub? Mengapa dia sampai dikatakan dia bergumul dengan Allah? Pergumulan seperti apa yang dia gumuli bersama dengan Allah? Baik, terima kasih Pendeta. Di pelajaran sekolah Sabat kita itu mengambil pelajarannya dari kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 31 di mana mengisahkan Yakub yang bersama dengan rombongan keluarganya akan pergi kepada Esau dan sanak saudaranya yang lain. Pada saat itu Yakub mengutus terlebih dahulu rombongan istrinya dan anak-anaknya beserta dengan hewan yang akan nantinya dipersembahkan kepada Esau untuk boleh memberikan itu kepada Esau. Dan pada saat itu Yakub tinggal sendirian. Pada saat itu mereka dipisahkan oleh sungai Yabok. Dan di malam itu, malam yang gelap itu, Yakub dia bergumul. Dia bergumul pada saat itu dituliskan di dalam kisah itu adalah seorang laki-laki, kitab Kejadian 32 ayat 24 yang menyerang Yakub secara tiba-tiba. Di pelajaran sekolah Sabat kita dijelaskan bahwa dalam penulisan di Alkitab seorang laki-laki ini menggunakan satu frasa yang khusus yang di situ menunjuk kepada di kitab Daniel, contohnya sebagai imam surgawi Mikael. Di kitab yang lain ada di kitab Yosua ada tentang panglima bala tentara Tuhan. Artinya seorang laki-laki ini bukan seorang laki-laki biasa. Ini adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia yang bergumul bersama dengan Yakub. Pada saat itu Yakub bergumul, yang ia gumuli adalah sebenarnya bergumul di sini tuliskan juga sebagai berkelahi ya Pak Pendeta ya. Berkelahi secara fisik, namun setelah Yakub menyadarinya ada sesuatu hal yang lain yang ternyata Yakub gumuli. Gitu Pak Pendeta.
Oke, baik ya, terima kasih. Jadi ada sesuatu yang Yakub gumuli saat itu bersama-sama dengan Tuhan. Iya, Ya, kita biasa dengar istilah ini dengan istilah pergumulan Yakub atau kepicikan Yakub. iya, Dan kalau sesuai temanya tadi yang telah kita baca, dalam pergumulan ini Yakub menang. Ya, artinya dia bersama-sama dengan Tuhan, dia dapat menang di dalam pergumulan itu. Dan ketika kita melihat di dalam Kejadian 32 ayatnya yang ketiga, ayatnya yang ke-28. Ya, dalam Kejadian 32 ayat yang ke-28 tadi yang merupakan ayat tema kita. Ya, di mana di situ kita melihat bahwa Yakub ini namanya udah dirubah iya. menjadi Israel ya di dalam pergumulan bersama dengan Allah. Kira-kira apa makna rohani yang dapat kita peroleh ketika namanya dirubah dari Yakub menjadi Israel? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pada saat Yakub mendapatkan berkat itu, Yakub memintanya dengan sangat sungguh-sungguh, yang bisa dibilang juga dengan memaksa, gitu ya. Yakub pada saat itu ingin orang yang bersama dengan dia itu bergumul itu, dia minta lepaskanlah aku sebab fajar sudah mau menyingsing. Yakub bilang tidak mau, aku tidak mau lepaskan kau sebelum engkau memberkati aku. Jadi yang Yakub minta adalah berkat, Pak Pendeta. Yakub minta berkat, tapi orang itu yang kita percaya adalah malaikat Tuhan, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri, itu memberkati Yakub dengan bertanya, siapa namamu? Yakub. Lalu ia katakan, namamu bukan lagi Yakub, namun Israel, sebab engkau telah menang melawan Allah. Engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Didapati di situ adalah satu berkat yang adalah bagi Yakub, di mana nama kalau di dalam pelajaran Alkitab ataupun di dalam mengenal dalam kitab Wahyu, nama itu berkaitan dengan karakter. Nama berkaitan dengan karakter yang sebagai harapannya adalah Tuhan ingin ada perubahan dalam Yakub. Yang pertama, dan berikutnya adalah itu juga menunjuk kepada tugas Yakub yang nantinya akan memiliki tanggung jawab dalam memegang perjanjian dengan Tuhan itu sendiri. Jadi dalam pergumulan Yakub yang ia gumuli adalah melawan diri sendiri. Sama seperti di ayat tema kita tadi, ia bergumul melawan manusia. Manusia siapa yang ia gumuli? Dirinya sendiri, karena ia menyadari betapa dia berdosa. Di pelajaran sekolah sahabat kita di awal-awal itu di hari Minggu dikatakan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Artinya Yakub menyadari bahwa dirinya berdosa, mengingat akan dosa-dosa yang ia telah lakukan, tipuan yang ia telah lakukan, dan itu ia perangi, dan itu menjadi pergumulan dia. Dalam pendahuluan disampaikan dalam kitab Yeremia, itu waktu kesusahan bagi Yakub. Seperti yang Pak Pendeta disampaikan, kepicikan Yakub. Dan itulah yang Yakub gumuli, bagaimana ia tahu dirinya berdosa dan ia tahu sebenarnya Tuhan sudah mengampuni dia, tapi itulah yang ia sedang perangi, bahwa ia ingin merdeka secara seluruhnya, secara betul-betul dari dosa. Dan ia rindu lawannya ketika seorang berdosa, yang didapat adalah maut. Ketika seorang berdosa dalam kehidupan sehari-hari, yang didapat adalah kutuk ataupun kesengsaraan. Dan lawannya daripada itu adalah keselamatan. Lawannya daripada kutuk adalah berkat. Itu sebabnya Yakub meminta berkat, menandakan betulkah aku sudah diampuni? Kalau sudah, berkatilah aku. Dan Tuhan memberkati Yakub dengan mengganti namanya menjadi Israel. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa penjelasan yang telah disampaikan oleh Pendeta Jeremy tentang makna dari perubahan dari Yakub menjadi Israel di dalam pergumulan Yakub. Nah, singkat cerita kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ketika kita masuk dalam Kejadian 33, Pak Pendeta ya. Di sana kisah ketika Yakub akan bertemu dengan kakaknya Esau. Yang mana kita tahu bersama cerita sebelumnya bahwa Yakub ini telah menipu Esau. Ya, dan bahkan kalau kita lihat Esau ingin membunuh Yakub sehingga Yakub harus lari pada saat itu, dan mereka tidak bertemu 20 tahun. Nah, Pak Pendeta mungkin boleh menjelaskan kepada kita kira-kira kisah apa selanjutnya yang terjadi ketika Yakub bertemu dengan Esau pada saat itu. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Sama seperti yang kita alami, mungkin pernah dialami ketika bertemu dengan orang yang pernah kita sakiti, pasti kita rasa enggan, takut gitu ya. Demikian juga yang Yakub rasakan. Pada saat sebelum bertemu dengan Esau, ia takut.
Jangan-jangan abangku masih marah, abangku masih dendam, abangku masih benci sama saya. Tapi kenyataannya pada saat itu Yakub datang dan ia pertama kali bertemu dengan Esau, memanggil Esau dengan sebutan tuanku. Ah, Artinya Yakub menyatakan dirinya ada di bawah. Ini kan sebenarnya pertemuan ini selain bertemu harus ada yang terjadi. Antara dimaafkan atau tidak, itu yang akan terjadi. Jadi Yakub menempatkan dirinya di bawah. Pertemuan ini juga menunjukkan bahwa Yakub mau minta maaf. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari mau minta maaf, mungkin kita harus ya, bukan mungkin, kita harus menyingkirkan yang namanya ego, yang namanya gengsi, dan menempatkan diri kita di bawah. Minta maaf dengan sadar gitu ya. Yakub menyampaikan itu dengan menyebut tuanku. Dan Esau bilang tidak, Esau mau untuk memaafkan daripada Yakub, dan tandanya mereka berpelukan, mereka berciuman, dan artinya mereka berdamai pada saat itu. Dan satu frasa yang unik ya Pak Pendeta ya, ketika Yakub menyebut Esau itu, ketika melihat wajahmu serasa seperti melihat melihat Allah. wajah Allah. Dan itu menyiratkan kepada kita pengalaman yang Yakub pernah alami. Pada saat Yakub bertemu dengan Allah, khususnya Yakub yang menerima pengampunan dari Allah. Karena tidak mungkin dia bilang seperti itu kalau dia belum pernah lihat Allah, kalau dia belum pernah mengalami. Jadi pengampunan yang Yakub dapatkan daripada Esau sama seperti yang ia pernah rasakan ketika Yakub diampuni oleh Allah. Apa yang Yakub rasakan? Selama ini ia menanggung beban. Aduh, abangku masih marah, mau datang takut. Tapi ketika ternyata yang terjadi berbeda dengan yang ia selama ini bayangkan, kakaknya memaafkan, beban itu lepas, ringan, relief dia, lega gitu ya. Dan itulah yang Yakub rasakan ketika bertemu dengan Esau. Dan itulah yang Yakub rasakan ketika ia mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Demikian mungkin Pak Pendeta. Oke, terima kasih ya Pendeta ya. Jadi saya juga tertarik dengan frasa seperti melihat wajah Allah ya. Jadi kalau saya bisa ambil pelajaran lain, ketika Yakub melihat Esau mengampuni, dia melihat wajah Allah di wajah Esau ya. Artinya Esau ini mencerminkan tabiat Allah. Iya, Nah, jadi amin. mungkin kita juga dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika kita mencerminkan tabiat Allah, maka orang yang ada di sekitar kita akan melihat bahwa ada Allah di dalam diri kita ya. Biarlah ini dapat menjadi pelajaran juga dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, kita lanjut dalam pelajaran selanjutnya Pak Pendeta. Di dalam pemenuhan janji Tuhan kepada Yakub, ya kan? Janji Tuhan bahwa dari Yakub dia akan menjadi bangsa yang besar, dan juga dari keturunannya semua orang di bumi akan memperoleh berkat. Tetapi ketika kita lihat dalam pelajaran kita, khususnya di dalam kisah Yakub, ada sebuah tantangan atau halangan di dalam pemenuhan janji ini. Nah, Pak Pendeta mungkin boleh menolong kita untuk kita melihat kira-kira halangan apa yang terjadi dan tantangan apa yang dihadapi Yakub di dalam pemenuhan janji ini. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Halangannya adalah manusia. Halangannya adalah diri sendiri. Sama seperti ketika tadi Yakub bermaafan dengan Esau Pak Pendeta. Sebelum Yakub dan Esau yang sesama manusia ini mau berdamai, mereka harus berdamai dulu dengan Tuhan. Yakub sudah pernah berdamai dengan Tuhan, itu sebabnya tadi ia katakan sama seperti melihat wajah Allah. Tapi bagaimana dengan Esau? Ya mungkin kita pikir selama ini Esau mungkin gambarannya dia orang yang tidak suka hal yang rohani. Mungkin dia berarti dia tidak baik dong gitu ya. Ternyata Esau juga sudah berdamai dengan Allah ketika ia dalam istirahatnya malam sebelum mereka bertemu. Pada saat Yakub bergumul, Esau juga sedang bergumul. Dapat pesan daripada Tuhan bahwa Yakub akan datang dan diminta untuk memaafkan Yakub. Pada saat itu Esau bisa memilih untuk tidak memaafkan Yakub. Tapi di situ dia memilih untuk memaafkan Yakub. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu bahwa kita berdamai dengan Tuhan, maka akan ada perdamaian di antara manusia. Dari dua belah pihak mungkin sedang berseteru. Caranya adalah berdamai dengan Tuhan masing-masing, dan kita juga akan bisa berdamai dengan sama manusia. Dan kisah itu selanjutnya dirasakan ada tantangan pada saat Sikem
mencemari Dina ya, Dina. di mana dia meniduri Dina, dan disampaikan di pelajaran sekolah sahabat kita itu sebagai satu hal yang dipandang keji oleh Yakub dan keluarganya. Tapi ya di Sikem ini dituliskan di kisahnya bahwa ia juga mau sampai untuk bersunat, mengikuti perjanjian antara yang seperti dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Artinya dia juga mau mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh keluarganya Yakub. Tapi di situ dilihat sebagai satu hal yang bertentangan. Dilihat oleh Simeon dan Lewi, mereka menolak untuk kawin campur dengan orang-orang Kanaan, Pak Pendeta. Jadi mereka menganggap itu tidak baik, dan akhirnya mereka membuat satu peristiwa yang mencelakakan banyak orang keluarganya Sikem pada saat itu. Jadi itulah menjadi halangan buat Yakub. Karena mungkin pikirnya kan bagaimana ini berperang atau melawan dengan orang Kanaan itu. Kita pendatang jumlah sedikit. Dan itulah yang Yakub sampaikan kepada anaknya, memarahi anaknya, apa yang kamu perbuat ini? Sehingga kita akan bangkit melawan mereka yang jumlahnya lebih banyak itu. Itulah tantangan-tantangan yang Yakub hadapi untuk dapat perjanjian-perjanjian yang Tuhan berikan kepadanya. Oke, baik ya Pak Pendeta ya. Jadi kalau kita bisa lihat ada tantangan yang dihadapi oleh Yakub, tetapi luar biasanya ketika kita lihat cerita ini, ketika menghadapi tantangan ini, Yakub ini dia memarahi anaknya ya. Karena Yakub sangat suka yang namanya perdamaian. Itu yang sebenarnya diinginkan oleh Yakub ya. Nah, kalau kita lihat bahwa pada saat itu ketika ini seperti janji ini telah dirusak ya oleh keluarga dari Yakub, akhirnya Tuhan ingin kembali lagi memperbaharui janjinya ya kepada Yakub, sehingga Tuhan menyuruh Yakub untuk pergi lagi pada saat itu ke tempat pertama kali mereka berbuat janji di Betel ya. Tetapi ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yakub ya. Ada tindakan yang dilakukan oleh Yakub supaya pembaharuan janji ini dapat terjadi. Pak Pendeta boleh mungkin menolong kita untuk menjelaskan kira-kira tindakan apa yang dilakukan oleh Yakub untuk kembali lagi bisa memperbaharui janji ini kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Janji ini berkaitan antara Tuhan dengan Yakub dan seisi rumahnya. Antara Tuhan itu berkaitan juga dengan penyembahan. Dan lawannya penyembahan kepada Tuhan adalah penyembahan berhala. Sama seperti pelajaran kita di hari Rabu itu, makanya judulnya penyembahan berhala. Pada saat itu Yakub dan seisi keluarganya, semuanya seisi rumahnya diminta untuk memberikan ataupun mengadakan ibadah penyembahan kepada Tuhan. Dan salah satu yang diminta adalah untuk menjauhkan semua berhala. Itu ditulis dalam kitab Kejadian pasal 35. Di sana mereka diminta untuk menjauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Inilah yang diminta oleh Tuhan yang Yakub sampaikan kepada seisi rumahnya untuk mengadakan penyembahan, peribadatan. Jauhkan semua dewa asing, tahirkan dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ini melibatkan bahwa kalau kita beribadah ternyata itu Tuhan mau secara menyeluruh, Pak Pendeta. Secara menyeluruh, mungkin apa yang kita bisa lihat, apa berhala-berhala yang bisa kita pegang, mungkin benda ya. Yang banyakkan orang bilang pada zaman kita sekarang adalah gadget, handphone dan yang lain-lain. Jauhkan itu. Jauhkan itu yang bisa menjauhkan fokus kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mau juga disampaikan tahirkan dirimu, datang dengan bersih gitu ya. Artinya kita mau sebelum datang beribadah juga sudah siap-siap gitu ya. Bukan asal sembarangan, bahkan dibilang tukarlah pakaianmu. Tuhan juga meminta pada kita untuk memakai pakaian yang layak, yang terbaik untuk bertemu dengan Dia. Satu model penyembahan yang menyeluruh yang nantinya itu akan menunjukkan siapa yang kita sembah. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan Sang Pencipta itu. Dan itu akhirnya nanti akan membawa berkat bagi Yakub dan keluarga. Oke, baik, luar biasa sekali ya tentang bagaimana pelajaran ketika kita ingin datang kepada Tuhan, maka kita harus menyingkirkan segala sesuatu yang mungkin mengganggu fokus kita kepada Tuhan ya. Apapun itu, dalam bentuk apapun itu yang harus kita lalui. Saya tertarik dengan sebuah ayat Pak Pendeta di dalam Kejadian 35 ayatnya yang kelima ya, ketika kita membuka Alkitab kita. Kejadian 35 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan. Dikatakan demikian.
Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, ini timbul pertanyaan ya, kira-kira kedahsyatan apa yang timbul pada saat itu sehingga kedahsyatan itu sampai meliputi kota-kota yang ada pada saat itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kedahsyatan apa? Kita tidak tahu ya, apakah pada saat itu di kisah-kisah Alkitab ada beberapa hal yang terjadi. Contoh, ada yang mau berbuat jahat kepada orang baik yang matanya dibutakan. Ada lagi hal-hal yang lain, mungkin pada saat berperang ada kedahsyatan yang terjadi, itu adalah mereka bukannya berperang lawan bangsa Israel tapi malah saling membunuh dan yang lain-lain. Namun di dalam catatan di Alkitab kita, kedahsyatan apa itu yang terjadi spesifiknya atau peristiwanya tidak disampaikan. Namun kedahsyatan ini meliputi kepada orang-orang, di sini sampaikan orang-orang yang ada di kota itu. Ketika Yakub dan anak-anaknya berangkat keluar, mereka jalan biasa saja, gitu kan? Jalan biasa saja. Tapi anehnya mereka tidak dilihat orang gitu. Mereka tidak ditahu sehingga tidak dikejar, karena istilahnya kan mereka sebelumnya lagi punya masalah, pasti dikejar, dicari gitu ya. Diharapkan supaya kita bisa celakakan ini Yakub dan anak-anaknya. Dan inilah mujizat yang Tuhan berikan. Ketika kita mau mengadakan penyembahan yang benar, apapun yang akan menghalangi kita, Tuhan akan yang bantu, Tuhan yang akan patahkan. Mungkin kita pernah mendengar pengalaman-pengalaman pelayan-pelayan Tuhan, para misionaris, atau bahkan yang pernah kita alami juga bagaimana Tuhan melindungi kita. Tuhan yang menempatkan kedahsyatan itu bagi orang lain, kita berjalan dengan santai, dengan baik, yang akan nanti dialami juga ya Pak Pendeta ya. Di akhir zaman ketika 7 malapetaka, ada 7 malapetaka yang akan terjadi. Sama seperti bangsa Israel melihat 10 tulah di bangsa Mesir. Kedahsyatan itu terjadi kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, namun mereka berjalan, orang-orang yang takut akan Tuhan berjalan hidup dengan damai gitu ya. Dan itulah yang menjadi penguatan buat kita Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta ya. Jadi pelajaran kembali lagi ya, pelajaran luar biasa yang kita peroleh bagaimana Tuhan itu selalu beserta dengan umat-umatnya. Iya, kita tahu juga Pak Pendeta bahwa di tempat kita ada beberapa yang mengadakan peribadatan dan memiliki tantangan-tantangan gitu ya. Betul. Dan ini menjadi penguatan buat kita, buat Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih. Bila mana ada tantangan yang kita hadapi, untuk melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan, peribadatan pada hari Sabat, peribadatan bersama-sama secara bersama dengan umat di gereja. Bila mana ada tantangan, menjadi panggilan untuk kita bersatu, bergumul, berdoa agar kiranya Tuhanlah yang menunjukkan kedahsyatan itu, dan itu menjadi pengalaman, akan menjadi kisah yang kita bisa kenang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Baik, luar biasa sekali Pak Pendeta. Jadi ketika kita lanjut ke dalam pelajaran kita yang selanjutnya, kita akan melihat dan berbicara tentang 3 peristiwa yang saling terkait, dan ini menandai perjalanan terakhir bagi Yakub ketika dia menuju tanah perjanjian ya. Dan kisah itu adalah ketika putranya yang terakhir yaitu Benyamin lahir. Kemudian tidak lama setelah kisah itu, istri yang sangat dia kasihi yaitu Rahel harus meninggal. Dan bahkan kisah terakhir yang cukup menyedihkan ya, ketika Yakub ada di tanah perjanjian, bahwa putranya yang sulung yaitu Ruben tidur dengan salah satu istrinya yang juga merupakan gundik dari Rahel pada saat itu. Pak Pendeta mungkin boleh menerangkan kepada kita kira-kira pelajaran-pelajaran apa yang kita peroleh dari 3 peristiwa yang saling terkaitan di dalam perjalanan terakhir Yakub menuju tanah perjanjian. Baik, terima kasih. Di pelajaran ini memberikan kepada kita bahwa dalam sebuah keluarga ada banyak tantangan yang dihadapi. Di dalam kehidupan kita bersama pasti ada satu hal yang digumuli dalam satu keluarga. Dan ini menjadi pergumulan juga bagi Yakub dan keluarganya. Ketika yang pertama anaknya lahir, itu menjadi satu hal yang sukacita. Betul. Begitu ya Pak Pendeta. Tapi pada saat istrinya meninggal, Rahel, menjadi duka cita yang mendalam bagi dia. Dan ketika anaknya mencemari gundik ya, betul. Gundiknya, dan itu menjadi hal yang tidak baik juga. Namun bagi Yakub yang menarik di sini di pelajaran sekolah sahabat kita disampaikan bahwa
Yakub ini sudah sadar mau sefluktuatif apapun, mau lagi naik atau lagi turun keadaan keluarga mereka, janji yang Tuhan berikan itu tetap tepat akan digenapi. Karena pada saat itu Yakub memiliki dua peran. Yang pertama di pelajaran sekolah sahabat kita bahwa dituliskan dalam perjanjian itu keturunan mesianik akan lahir. Mesias akan lahir dalam keturunannya, garis keturunannya. Nanti dari Yakub akan dipilih dari 12 suku Yakub itu adalah Yehuda. Itu sebabnya Yesus disampaikan disebut di Alkitab singa dari Yehuda. Dan berikutnya disampaikan di sini menunjuk kepada tanah perjanjian. Dua hal ini akan tetap terjadi, akan tetap Tuhan laksanakan walaupun dalam kehidupan rumah tangganya, keluarganya ada masalah-masalah. Nah, itu menunjukkan kepada kita pelajaran iman yang tepat, yang tersirat dalam 12 daftar putra Yakub di sekolah sahabat kita disampaikan. Dan ada proses juga penipuan seperti sebelumnya, ada juga hal-hal yang tidak baik, namun ada kasih karunia Tuhan di mana semua itu ada jalan keluarnya. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi Yakub. Namun pada akhirnya Yakub sadar tugas yang ia emban adalah bukan tugas yang sederhana, bukan tugas yang mudah, namun ia menyerahkannya kepada Tuhan. Setiap tantangan yang ia miliki, ia percaya Tuhan akan menolong dia. Amin. Luar biasa sekali ya Pak Pendeta ya. Tentang bagaimanapun keadaan kehidupan dari keluarga Yakub, janji Tuhan tetap berlaku di dalam kehidupan mereka. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka ya. Begitupun dalam kehidupan kita masing-masing dan bahkan keluarga kita masing-masing, ada banyak mungkin tantangan yang terjadi Pak Pendeta ya, seperti Pak Pendeta jelaskan tadi. Tapi ingat bahwa ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu tetap menjadi bagian kita. Pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan pada Pak Pendeta, di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Ya, dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Oke, saya akan bacakan Pak Pendeta. Di sini dikatakan, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Ya, jadi ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus mengatakan ketika ada di dalam Kristus, ketika dia lemah, maka dia menjadi kuat. Kira-kira pelajaran apa yang kita dapat dari kata-kata Rasul Paulus ini? Pelajaran yang bisa kita dapat adalah cara Yesus bekerja berbeda dengan cara dunia bekerja. Kalau dunia sarankan yang kuat yang bertahan, justru ini yang terbalik. Dia yang lemah, dia yang kuat. Iya. Ini adalah satu cara bekerja yang berbeda dengan yang dunia berikan, yang dunia jalani. Dan itu menyiratkan kepada kita, kalau kita lihat ya Pak Pendeta ya, keluarganya Yakub dengan segitu banyak intrik ataupun masalah yang di dalamnya, tersirat juga kadang pertanyaan, sebegini masalah mereka juga mereka masih bisa layak untuk mengemban tugas perjanjian itu Pak Pendeta. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Tugas apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan Yesus hanya memanggil kita untuk menjadikan kita murid dan menjadikan orang lain murid. Pergilah kepada semua bangsa, jadikan mereka muridku. Bila mana kita terpanggil untuk melakukan tugas itu, justru kita melihat kembali semua pelajaran ini dari Yakub yang sang penipu, sekarang diubah jadi Yakub sang pemenang. Justru itu menyiratkan pada kita, ada satu sebutan di sini Pak Pendeta, God qualifies the unqualified. Tuhan melayakkan yang tidak layak. Amin. Tuhan membuat seorang yang tidak berhasil jadi berhasil. Bila mana kita berjalan bersama dengan Tuhan, banyak yang bisa kita lihat bahwa ketidaklayakan kita itu banyak. Tapi Tuhan justru memakai hal yang seperti itu untuk bisa dilayakkan. Hal yang sederhana, murid-murid Yesus bukannya semuanya orang-orang pintar Pak Pendeta. Betul. Orang terpelajar, tidak. Mereka orang-orang sederhana yang hatinya siap dibentuk. Itu mungkin menjadi kata kunci Pak Pendeta. Hatinya siap dibentuk. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat sebelumnya katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Bila mana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sama seperti di pendalaman di hari Jumat,
adalah penyerahan diri dan iman yang teguh bahwa Yakub telah memperoleh apa yang ia telah gagal untuk memperolehnya dengan cara bergumul di dalam kekuatannya sendiri. Ketika Yakub bergumul dengan kekuatannya sendiri untuk bisa mendapatkan perjanjian itu, melaksanakan perjanjian itu, dia gagal. Tapi justru dia berhasil ketika ia mengadakan penyerahan diri dan iman yang teguh. Hal itu sebenarnya sama saja dengan yang Paulus sampaikan. Sebab ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Umat-umat Tuhan yang terkasih, saudara-saudaraku sekalian, kita semua sama-sama orang berdosa, sama-sama orang yang butuh Tuhan. Dan pada saat ini menjadi panggilan untuk kita untuk boleh mengikuti jalan yang Yakub telah lalui dalam masa-masa kepicikannya. Dia tahu dia banyak dosa, ia berserah. Ia tahu ia tidak sanggup untuk berubah, tapi ia beriman kepada Tuhan yang akan menyanggupkan dia. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta ya mengenai pelajaran dari kata-kata Rasul Paulus. Ketika dia lemah, dia merasa kuat karena ada kekuatan Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Baik, di akhir dari pelajaran diskusi kita Pak Pendeta, mungkin ada kesimpulan khusus atau kesimpulan dari semua pelajaran kita yang ingin disampaikan kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kami hanya akan mengulangi beberapa poin yang telah kita sama-sama pelajari dan mungkin umat-umat sekalian telah dapati dalam pembelajaran sekolah Sabat di tempatnya masing-masing. Yang pertama, bahwa kita diajak untuk bergumul melawan dosa-dosa kita, melawan diri kita, dan jangan lepaskan Tuhan. Genggam selalu, pegang dengan kuat sungguh-sungguh. Minta berkatnya daripada Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, tandanya bahwa kita diampuni, kita diselamatkan. Karena ketika kita berdosa, yang kita akan terima adalah kutuk dan ketidakselamatan atau kebinasaan. Yang berikutnya adalah berdamai dengan Tuhan, maka kita akan bisa berdamai dengan sesama manusia. Setiap perdamaian di kehidupan kita, saling memaafkan satu sama lain, itu harus pertama kali didorong oleh perdamaian kita dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah bagaimana kisah kita untuk mempertahankan kesucian, kemurnian, di mana yang salah biarlah itu salah, yang benar biarlah itu benar. Yang berikutnya adalah supaya kita boleh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan secara menyeluruh. Hati kita, badan kita, pakaian kita, supaya kita benar-benar menyembah Tuhan. Dan dalam pergumulan kita mengadakan penyembahan itu, Tuhan akan menunjukkan kedahsyatannya, perlindungannya untuk kita semua. Dan yang terakhir, tidak semua perjalanan hidup kita akan mulus. Akan ada kerikil-kerikil ataupun batu-batu besar yang kita hadapi. Namun dari semuanya itu kita dapati hanya penyerahan diri sepenuhnya dan iman yang teguh yang bisa membuat kita melewati hal itu. Dan Tuhan akan menolong kita, menyertai kita. Sama seperti yang Rasul Paulus sampaikan, jika aku lemah, tidak menganggap ataupun berharap kepada kekuatan sendiri, maka Tuhanlah yang akan mengisi kehidupan kita dengan kuat dan kuasanya. Amin. Puji Tuhan ya untuk pengulangan dan pembelajaran tentang kisah dari Yakub yang mana namanya dirubah menjadi Israel. Ya, jadi biarlah melalui pelajaran ini kita berdoa dengan pertolongan Tuhan. Kita banyak mempelajari tadi pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan tadi oleh Pak Pendeta, aplikasinya, penerapannya dalam kehidupan kita. Biarlah kuasa Tuhan yang akan menolong kita untuk melakukan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk mengakhiri acara diskusi sekolah Sabat kita, Pak Pendeta boleh pimpin kita di dalam doa tutup diskusi sekolah Sabat. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran-pelajaran yang indah yang telah Engkau bukakan kepada kami semuanya. Biarlah kiranya ini boleh menguatkan kami dan menunjuk hanya kepada Yesus Kristus saja. Bahwa kami memang lemah, bahkan dalam sejarah kehidupan Bapa-Bapa rohani kami, banyak kelemahan kami. Namun Engkau telah datang sebagai seorang yang sempurna, tidak berdosa, menjadi seorang juru selamat untuk kami semuanya. Bantu kami ya Tuhan, kuatkan kami agar kami boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan memiliki iman yang teguh. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa.
namun bersama dengan Tuhan kami akan menjadi seorang pemenang yang boleh menang atas diri sendiri dan menang karena Tuhan menyelamatkan kami. Memberkati semua pemirsa dimanapun berada, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.